Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat Masjid Syuhada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tumbuh kembangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah semakin jauh meninggalkan kita. Tentu output Ramadan tiada lain adalah membentuk jiwa-jiwa takwa Allah, memperkuat akidah kita, memperbanyak amal soleh kita, menyempurnakan amal-amal ibadah kita, serta mempererat ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, bahkan ukhuwah basyariyah. Jamaah sekalian rahimakumullah, semua kita bingkai dalam ketakwaan agar mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di akhir Syawal ini marilah kita merefleksikan kembali setelah beberapa hari, beberapa pekan kita lewati, dan tentu ternyata dari Idul Fitri ini jamaah sekalian, pasca Ramadan yang semakin jauh ini, ada dua kata yang tentu harus kita pegang teguh dan kita tingkatkan, kita perkuat, kita aplikasikan di dalam segala aspek kehidupan. Yang pertama, makna Idul Fitri itu sendiri yang diilhami oleh firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu ke dalam agama Allah, di mana agama Allah inilah agama yang fitrah. Ternyata agama yang fitrah yang sering kemudian kita sebut dengan al-Islam termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ditutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jiwa takwa Allah ini pada hakikatnya jamaah sekalian membawa visi dan misi fitrah kita, di mana kita dilahirkan yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Maka jagalah fitrah ini jamaah dengan cara kita beribadah, menghadapkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dari fitrah itulah kemudian visi Islam kita bawa sampai ajal menjemput kita. Apa Islam itu? Aslama yuslimu Islam, yaitu semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab menyampaikan, laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Orang yang berhari raya itu bukan berarti yang berpakaian serba baru jamaah sekalian, melainkan orang yang bertambah dan bertambah keimanan dan ketakwaannya serta ketaatannya kepada Allah. Taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah merupakan implementasi daripada Islam yang kita anut selama ini. Dan Islam ini jamaah sekalian ternyata mengandung dua sisi yang senantiasa kita bumingkan di dalam kehidupan kita, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Dan dua dimensi inilah jamaah sekalian yang akan membawa dan menjamin kebahagiaan seorang manusia. Maka di surah Al-Baqarah 112 Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia ini akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, mengenal ruang dan waktu yang mereka lakukan jamaah sekalian, akan ditimpa kehinaan kecuali tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah dan menjaga tali hubungan dengan sesama manusia. Dan dua hal ini jamaah sekalian ternyata adalah sebuah ibadah yang mana ibadah ini sangat universal dan komprehensif dalam kehidupan kita, yang kemudian akan menjamin kehidupan kita di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dimensi yang pertama ini, jadikanlah diri kita sebagai seorang muslim yang kafah, Islam yang menyeluruh, Islam di dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam bersosial, ekonomi, berbudaya, berpolitik, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ibadah yang kita lakukan tidak sekedar ritual saja jamaah, yang nanti pada akhirnya akan membentuk jiwa-jiwa pribadi-pribadi muslim, pribadi-pribadi mukmin, yang mana akan menjadi orang yang soleh ritual sekaligus soleh sosial, soleh kultural, bahkan soleh horizontal. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga misi seorang muslim sejati adalah sebagaimana yang firmankan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus membawa diri kita sebagai umatnya jamaah adalah untuk senantiasa menebarkan dan menyebarkan
rahmat kasih sayang kepada sesama kita. Dan ketika kita mampu menebarkan rahmat Allah inilah, Allah kemudian akan menjamin menurunkan rahmatnya kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika panjenengan mampu untuk menuangkan rahmat ini, rahmat Allah kepada sesama hamba Allah ini, maka Allah pun akan menurunkan, mencurah limpahkan rahmat kasih sayangnya kepada panjenengan semuanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka seorang muslim yang baik di samping tunduk patuh berserah diri adalah punya harapan, punya tujuan yang sering disampaikan di dalam Al-Quran itu, wal akhiratu khairu wa abqa, kul mata'ud dunya qalil. Hidup di dunia ini sangat sedikit, sementara, sangat singkat jamaah sekalian. Sehingga dengan singkatnya inilah maka Imam Ghazali menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tak ubahnya adalah sebuah tempat kita bercocok tanam. Bahkan pada hakikatnya dunia ini cobaan jamaah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin ngetes panjenengan semuanya. Siapa di antara kita yang terbaik amaliyah-amaliyahnya, yang terkuat iman-imannya, yang tersempurna ibadah dan keislamannya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga di dalam kehidupan yang fana ini jamaah sekalian, marilah yang kita tuju adalah kehidupan akhirat nanti. Maka Islam as-salamah, yakni menjaga keselamatan kita. Harapan kita jamaah sekalian mendapatkan keselamatan di dunia, bahkan keselamatan di akhirat kelak. Bukan sekedar menyelamatkan diri kita jamaah sekalian, tapi juga menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Maka di surah At-Tahrim surah ke-66 ayat ke-6 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman itu idealnya adalah orang-orang yang senantiasa memelihara dirinya dan juga memelihara ahlikum, memakai kalimat jamak. Bukan sekedar ahli keluarga di lingkungan rumah tangga saja jamaah sekalian, tapi juga ahlikum dalam arti lingkungan di sekitar kita. Marilah kita tidak permisif di dalam kehidupan kita. Tentu saling mengingatkan jamaah sekalian. Allah menegaskan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling mengingatkan, saling sharing. Bahkan mungkin di sekitar kita ada kemungkaran, ada kemaksiatan. Monggo kita ingatkan sesuai dengan kapasitas, visi dan misi kita masing-masing. Bukankah Rasulullah menegaskan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa hadha adaful iman." Artinya, kita rubah kemungkaran sesuai dengan kapasitas dan wewenang kita masing-masing jamaah sekalian. Tentu yang kemudian kita jadikan sebagai diri kita sebagai pribadi-pribadi muslim yang berdakwah sesuai dengan kewajiban kita masing-masing. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kalimat Al-Qur'an ini jamaah tidak memakai kalimat jamak, akan tetapi tunggal mufrad ud'u. Artinya kewajiban dakwah adalah secara personality, secara individual jamaah sekalian. Jadi masing-masing kita berkewajiban berdakwah, mendakwahkan agama Allah. Dakwah dengan mengajak bukan mengejek. Ya, dakwah dengan mengasihi bukan memusuhi. Mengajak kemudian kita sesama kita agar senantiasa menyejukkan hati sesama muslim, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim sejati adalah ketika orang-orang di sekitarnya tidak pernah merasa terganggu baik dengan lisan kita apalagi perbuatan-perbuatan kita. Dan inilah hakikat kita jamaah sekalian, sehingga ada hakullah, ada hakul adami, ada berhalal bihalal, ada silaturahmi yang pada endingnya adalah kita jaga ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, namun juga senantiasa menjaga secara vertikal dan horizontal kepada sesama kita, sesama manusia, karena kita adalah makhluk sosial dan tidak mungkin hidup sendiri di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka yang pertama, dimensi yang luar biasa, pesan indah dari Ramadan dan pasca Ramadan di akhir refleksi bulan Syawal ini jamaah adalah monggo kita menapakkan diri kita, eksistensi kita dengan bekal kefitrahan Allah. Dalam dunia kewayangan disebut dengan pakemnya kita. Pakemnya seorang manusia yang notabene makhluk yang paling mulia adalah terletak pada kefitrahannya. Nah, kalau sudah fitrah ini terjaga jamaah sekalian, sesuai dengan makna lafziyah, Syawal adalah peningkatan.
Dari peningkatan inilah yang terimplementasi dari filosofi ayat 133 surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayat ini sangat viral jamaah sekalian. Marilah kita bergegas, bercepat-cepat. Artinya apa? Bermusabaqah. Ya, bermusabaqah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita jamaah sekalian. Jangan sampai hari ini sama saja dengan kemarin. Hasil dari tarbiyah Ramadan, madrasatul kubra selama Ramadan harus menghasilkan jiwa-jiwa yang paripurna jamaah sekalian. Pesannya Allah adalah ahsani takwim. Jadilah manusia itu yang benar-benar sesuai dengan apa yang dititahkan Allah. Allah tidak suka, Allah tidak ridho kalau manusia ini terjerembab kepada asfala safilin, kepada derajat yang paling rendah. Oleh karena itu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Berpeganglah kepada dasar kehidupan kita, yaitu beriman dan beramal soleh. Nah, iman dan amal soleh inilah jamaah sekalian tolak ukurnya kita, standarisasi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa mangkana yaumuhu misra amsihi fahuwa khasirun, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, rawahul Hakim. Masya Allah. Orang yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada kemarin, jamaah, dialah orang yang beruntung. Yang hari ini, tahun ini sama saja dengan kemarin, itu berarti orang yang rugi. Bahkan terkutuklah orang yang justru tahun ini lebih buruk daripada yang kemarin. Oleh karena itu, jamaah sekalian, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tabrani, Rasulullah juga menegaskan, ya, khairu ummati, dalam redaksi yang lain, khairukum, ya, sebaik-baik kalian wahai umatku adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Karena Rasulullah sangat-sangat menyadari bahwa umur kita tidak lama. Maka sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku adalah orang yang diberikan karunia panjang umur dan dimanfaatkan untuk beramal soleh, beramal kebajikan. Ya, begitupun sebaliknya jamaah, wasyirarukum, sebaik-baik, seburuk-buruk kalian wahai umatku adalah orang yang diberikan karunia panjang umur tapi tidak dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan dengan dasar keimanan sehingga sia-sia di dalam segala aspek kehidupan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, kesimpulan daripada refleksi akhir bulan Syawal ini jamaah, marilah kita benar-benar menduduk selehkan diri kita dalam eksistensi manusia yang sempurna dan paripurna dengan kefitrahan kita, dan bahkan kula jenengan monggo bareng-bareng untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita jaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Karena apa? Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tapi persatuan dan kesatuan adalah sebuah kewajiban, sehingga kita akan diberikan karunia Allah bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.